untuk milih K3 ini dengan beberapa alasan sih. Ya walaupun mata kuliah lainnya juga harus maksimal ya kalau misalkan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Isna. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu peminatan yang ada di kesehatan masyarakat, yaitu peminatan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, sekarang aku sudah ditemani sama dua kakak ya dari peminatan kesehatan dan keselamatan kerja, dan mereka ini sudah berpengalaman gitu ya berpengalaman belajar di peminatan kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau kita lihat dari namanya gitu ya, ada kesehatan, keselamatan, dan kerja. Kalau kita lihat sekilas gitu kan, secara umum, berarti kan ini tuh ilmu yang mempelajari tentang gimana caranya lingkungan kerja itu bisa menciptakan kondisi yang sehat dan selamat gitu untuk kerjanya dan untuk lingkungannya gitu. Oke, kita sapa dulu teman-teman kita, guru kita yang akan memberikan ilmunya hari ini. Assalamualaikum Debbie, Ocha. Waalaikumsalam, Kak Isna. Sapa dulu dong Sobat Isna. Halo Sobat Isna gitu guys. Halo Sobat Isna. Halo Sobat Isna. Halo. Gimana kabarnya Debbie, Ocha? Alhamdulillah sehat, baik. Kak Isna gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Makin ya, mengembang ya sebenarnya ini. Makin sehat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Gimana di sana cuaca mendukung guys? Untuk kestabilan wifi ya, kestabilan jaringan maksudnya. Aman Kak. Aman, ya? Kalau kemarin ini yang mulai pagi mendung, alhamdulillah. Sekarang agak normal. Alhamdulillah. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Yang pertama, jadi peminatan kesehatan dan keselamatan kerja itu ilmu yang belajar tentang apa sih? Siapa dulu nih? Aku ke Debbie dulu deh. Oke. Ya, tadi kan sempat disinggung Kak Isna ya tentang K3. Ya, jadi benar yang dikatakan Kak Isna. Jadi di K3 itu kita belajar bagaimana caranya melakukan upaya pencegahan agar pekerja itu tidak mengalami penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan akibat kerja. Jadi keselamatan dan kesehatan pekerja itu dapat terjamin. Seperti itu, Kak. Oke. Jadi agar pekerja itu terhindar dari penyakit dan kecelakaan kerja. Gitu. Intinya itu kita belajar bagaimana sih upaya pencegahannya agar pekerja itu tidak mengalami PAK dan juga KAK. Mungkin Kak Ocha mau nambahin? Iya. Gimana Kak Ocha? Ya. Benar sekali kalau udah dengar atau ketemu sama K3 atau dengan istilah K3 pasti teman-teman di sini udah kayak connect atau udah mikir, oh ini pasti nih namanya aja kesehatan dan keselamatan kerja, pasti ini ngomongin tentang bagaimana sih cara melakukan kesehatan untuk pekerja agar pekerja ini bekerja dengan aman dan selamat. Kalau menilik atau menyadur dari definisinya ILO atau International Labour Organization yang biasa teman-teman dengar, ILO ini kan udah terkenal banget kan di telinga teman-teman semua. Nah, kalau menurut ILO sendiri ini kesehatan dan keselamatan kerja ini merupakan cara untuk bagaimana kita untuk meningkatkan atau memelihara derajat tertinggi pekerja untuk mencapai keselamatan dan kesehatan kerjanya di semua jenis pekerjaan. Jadi gak hanya di sektor formal aja. Selain itu, bagaimana cara untuk melakukan pengendalian bahaya yang ada di tempat kerja itu. Jadi lingkungan kerjanya ini juga harus mendukung untuk mereka melakukan keselamatan kerja. Jadi misalnya kalau lingkungan kerjanya ini udah aman, udah sehat, udah sesuai. Misalnya penerangannya udah sesuai. Kondisi fisiknya, kimianya, misalnya udah nggak ada kayak racun-racun yang ada di nah itu udah pekerjaannya ini kan sudah aman juga, jadi penglihatannya juga normal kayak gitu. Tapi ini juga harus didukung sama kesadaran pekerja terkait kepentingan
K3 ini sendiri. Jadi pekerja ini juga harus mengerti atau aware terhadap K3 seperti itu. Jadi tapi ya intinya ya tetap sama, bagaimana caranya untuk menjamin pekerja ini bekerja dengan aman agar mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. Keren banget ya ternyata ya kalau bahas tentang peminatan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi tidak hanya faktor tidak hanya di formal saja, tapi juga sektor kerja informal gitu ya. Ya betul. Kalau berbicara tentang kerennya ilmu ini gitu ya, apa yang membuat Ocha dan Debbie ini tertarik gitu ya, atau motivasinya untuk masuk ke peminatan ini selain karena ilmunya yang memang begitu keren gitu? Adakah faktor lain gitu? Ada alasan lain nggak kenapa memilih peminatan kesehatan dan keselamatan kerja ini? Coba dulu nih, mungkin Kak Ocha dulu ya gantian. Oh iya, Ocha dulu. Ya, aduh kalau kalau berbicara soal kenapa minat di K3? Kenapa kok memilih K3? Kalau kayak gitu ini kayaknya berat ya. Soalnya semua peminatan di Kesmas ini memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi memang jujur dulu itu emang saat mau memilih atau momen memilih jurusan atau peminatan ini udah emang galau banget. Soalnya ya emang itu semua peminatannya itu memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi setelah melalui proses yang panjang, tapi nggak panjang banget, soalnya udah di deadline harus tanggal segini menemukan peminatannya. Jadi ini udah mengorek-ngorek isi kepala, minatnya di mana, kompetensinya di apa, memutuskan untuk milih K3 ini dengan beberapa alasan sih. Yang pertama pastinya minat. Jadi kalau kita ini udah minat, pasti sesulit apapun, kita akan menemukan cara untuk menyelesaikannya, untuk menuntaskan apa yang sudah kita pilih. Jadi nggak ada lagi tuh waktu untuk kita mengeluh apapun masalahnya. Kita akan sibuk untuk mencari jalan keluar untuk mempertahankan apa yang sudah kita pilih itu. Terus yang kedua ini lebih ke lebih ke kayak materinya gitu, lebih kayak ke materinya. Kalau menurut saya pribadi ini materinya ini kayak lebih mudah dipahami. Soalnya kalau di K3 ini selain ada teori, kita juga ada praktik. Misalnya nih saat di kelas kita belajar teori tentang bahaya kerja. Nah pasti itu nanti di akhir perkuliahan tuh ada kayak semacam praktik turun lapang. Misalnya tentang bahaya kerja saat penanaman padi. Nah itu nanti kita ada kayak praktiknya di sawah X. Kita turun lapang. Tentang penanaman padi yang dilakukan oleh petani. Kita list gitu, kita ngelis atau mengamati bahaya-bahaya apa saja yang ada saat penanaman padi. Lalu kita memikirkan bagaimana cara untuk pengendalian bahayanya gitu. Mungkin itu kalau menurut saya. Kalau aku jujur ya, di minat di K3 itu ada beberapa alasan Kak Isna ya. Jadi yang pertama itu karena dosennya tuh good looking ya. Dosen-dosen K3 itu good looking semua. Jadi belajar tuh semangat Kak. Setiap masuk kelas, setiap lihat dosennya tuh seger gitu kan. Jadi dosennya good looking yang pertama. Tapi kan sekarang lagi online tuh. Tapi tetap good looking Kak Isna. Good looking. Jadi betah. Iya. Allah. Terima kasih dosen-dosen K3 tetap menjaga good looking-nya meskipun online. Good looking-nya ya. Terus yang kedua, waktu jadi mahasiswa baru nih, kita kan dikenalkan tuh ke peminatan yang ada di Kesmas apa aja. Salah satunya adalah K3. Selalu tuh kita diiming-imingi, nanti kalau kita masuk K3, gajinya gede gitu kan. Pasti kan itu juga membuat daya tarik tersendiri. Tapi di balik gaji yang gede itu, resikonya juga gede loh Kak Isna. Itu. Terus ini yang paling penting, saya di K3 itu menemukan passionku gitu. Jadi setiap belajar di K3 itu aku ngerasa enjoy, ngerasa semangat gitu Kak. Terus materi-materinya benar yang dikatakan Kak Ocha tadi sangat mudah dipahami. Jadi terus aku memutuskan untuk masuk di K3 juga karena itu, dan juga beberapa pertimbangan lainnya seperti nilai juga ya Kak.
nilai juga. Nilaiku di K3 itu ya meskipun nggak bagus-bagus amat, tapi ya lumayan lah ya gitu daripada mata kuliah yang lainnya. Jadi aku memutuskan dengan pertimbangan tersebut selain IPK, kemudian juga nilai dan juga restu orang tua nih yang pasti. Sharing-sharing juga kan sama orang tua, itu paling penting juga. Akhirnya pada waktu semester 6 aku memutuskan untuk masuk di peminatan K3. Yang penting passionnya sih Kak. Kita ngerti dulu passionnya tuh di mana. Setuju sih apa yang dikatakan Kak Ocha tadi, kalau kita udah ngerasa passion kita tuh pas di situ, kita bakalan ke belakangnya enjoy dan juga nyaman lah belajarnya. Tuh Kak. Oke. Jadi kalau kita dengarkan tadi ya dari pengalaman belajar kakak-kakak ini, kenapa tertarik untuk masuk peminatan K3, karena banyak sekali alasannya gitu ya, banyak sekali motivasinya. Mulai dari karena ilmunya yang menarik gitu ya, kemudian gaji yang besar gitu ya, dan ketika belajar juga tidak hanya belajar teori saja, tetapi belajar praktek gitu. Dan satu yang luar biasa sekali yaitu dosennya good looking. Good looking. Oke. Ya itu biar buat semangat aja ya Kak ya. Semangat ya, aja. Terima kasih dosen K3 ya. Menjaga good lookingannya. Oke. Kalau berbicara tentang kesehatan dan keselamatan kerja gitu ya, apa sih yang membedakan peminatan ilmu yang kita pelajari di kesehatan dan keselamatan kerja ini dengan peminatan yang lainnya gitu? Ini kan sama-sama tentang kesehatan gitu kan, sama-sama peminatan yang ada di kesehatan. Tapi apa yang menjadi ciri khas dari kesehatan dan keselamatan kerja ini dibandingkan dengan peminatan yang lain? Menurut teman-teman, saya ke Dabi dulu deh. Iya, jadi apa yang dikatakan Kak Ocha tadi benar, setiap peminatan itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai plus dan minus masing-masing. Nah, kalau kita namanya aja belajar minat di K3, pastinya mendalami K3 lebih dalam lagi Kak, seperti itu ya, terkait lingkungan kerjanya, kemudian tenaga kerjanya, regulasi-regulasinya, kemudian praktik di lapangannya juga. Kita lebih fokus ke keselamatan dan kesehatan para pekerja dan juga lingkungan kerjanya. Jadi nggak semua masyarakat luas ya Kak. Misalkan kita sasarannya di sektor, di instansi yang sektor informal seperti bengkel. Ya itu kan ada pekerjanya tuh Kak Isna. Nah kita fokusnya ke pekerjanya itu. Misalkan di bengkel itu kita nanti waktu turun lapang mengamati apa aja hazardnya yang ada di sana, bahaya-bahayanya apa aja, apakah sudah tersedia APD, pekerjanya apakah sudah menggunakan APD, apakah ada peraturan-peraturan tentang K3, seperti itu Kak Isna. Nanti jadi kita langsung terjunnya ke instansinya itu. Iya. Berarti termasuk itu juga ya, petani, kemudian nelayan, juga ya? Iya, pokoknya yang pekerja lah, yang disebut pekerja itulah, kita fokusnya ke situ dan juga ke lingkungan kerjanya. Pokoknya bagaimana caranya sih pekerja itu aman, sejahtera, selamat, sehat, intinya gitu sih. Pokoknya intinya ke pekerjanya, lebih ke pekerja dan juga lingkungan kerja. Oke, berarti kami ada untuk kesehatan dan keselamatan kerja para pekerja gitu ya. Nah, mungkin Kak Ocha punya pendapat lain nih kayaknya. Oke, gimana Ocha? Ya, sebenarnya emang udah bener ya. Kalau ngomongin ciri khas K3 ini memang udah kayak subjeknya gitu ya, pekerja. Sebenarnya sebenarnya inti dari Kesmas ini sama semuanya, yaitu melakukan prevent dan promotif ke seluruh masyarakat luas, agar masyarakat ini terhindar dari penyakit atau hidupnya itu tetap dalam keadaan sehat gitu. Namun yang membedakan antara peminatan K3 dengan yang lain ini mungkin ya lebih ke subjeknya itu. Misalnya kalau di PKIP ini kan melakukan penelitian tentang atau mengamati tentang perilakunya. Jadi apakah masyarakat ini jadi nggak harus bekerja. Jadi misalnya apakah masyarakat ini sudah melakukan PHBS atau perilaku hidup sehat. Kalau memang belum, dilakukan edukasi, dikasih tahu
kalau yang ini masih kurang betul nih perilakunya, sedikit demi sedikit bisa diubah seperti itu. Kalau di gizi misalnya, kalau di gizi ini kan ke ke balitanya, jadi kan nggak harus ke pekerjanya. Apakah balitanya ini udah sesuai apa enggak gizi seimbangnya, udah sesuai dengan pedoman gizi seimbang atau enggak seperti itu. Ibunya, orang tuanya atau keluarganya itu nanti diedukasi seperti itu. Kalau yang ketiga ini ya memang benar kalau subjeknya atau ciri khasnya ini lebih ke pekerjanya. Jadi apa itu kayak meyakinkan atau menentukan pekerja dan lingkungan kerjanya ini sudah sesuai. Jadi nggak hanya lingkungannya aja yang harus aman dan nyaman, tapi pekerjanya juga tetap harus aware ke K3 itu agar saling mendukung lah gitu. Jadi antara pekerja dan lingkungan ini harus saling mendukung untuk menciptakan kesehatan dan keselamatan kerja yang sesungguhnya. Kalau misalnya ya pekerjanya udah aware, terus lingkungannya juga udah mendukung, pasti pekerjanya nyaman dan kerjanya juga pasti akan lebih produktif. Gitu. Sebenarnya ini juga akan menguntungkan perusahaannya juga kan, selain pekerjanya selamat, perusahaannya juga bisa apa produktif kan. Kalau produktif berarti kan income-nya juga lebih tinggi itu. Ya, mungkin itu kalau dari saya. Jadi yang membedakan antara kesehatan dan keselamatan kerja dengan peminatan yang lainnya ini adalah fokusnya kita pada pekerja dan lingkungan kerjanya, gitu ya. Dan tujuan akhirnya untuk meningkatkan pendapatan dari instansi atau mereka yang bekerja dalam bidang itu, gitu kan ya. Iya. Oke. Iya. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita lihat tadi secara umum gitu, kita dengarkan secara umum K3 ini yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pekerja gitu ya. Nah, sekarang kita bahas gitu ya secara lebih detail matkul-matkulnya apa aja sih yang dipelajari di peminatan K3 ini. Debbie dulu deh. Tadi Debbie atau Ocha ya? Oh, ya siapa nih? Mbak Kak Devi aja dulu. Apa yang mau duluan ya? Nanti Kak Ocha bisa nambah. Yang pasti untuk matkul-matkulnya itu awal-awal ya Kak, waktu semester awal-awal itu ada dasar K3, terus ada ergonomi dan faal kerja. Kalau yang di peminatan itu kan mulai dari semester 6 ya, jadi tuh lebih fokus banyak ke matkul K3 kayak manajemen risiko, kemudian manajemen K3, kemudian implementasi K3 di beberapa sektor, ada tanggap darurat, ada seminar K3. Nah, ini matkul yang penting nih menurutku seminar K3 sih Kak di semester 7. Jadi di seminar K3 ini kita membuat proposal penelitian. Jadi kalau bisa kita membuat proposal penelitian itu yang skripsinya kita. Jadi nanti outputnya setelah mata kuliah seminar proposal selesai kita dapat sempro. Jadi mungkin adik-adik nanti yang nonton nih bisa adik-adik dengerin ya. Ya, adik-adik dengerin ya. Ya, ini nanti bisa dimaksimalkan di seminar K3. Ya, walaupun mata kuliah lainnya juga harus maksimal ya. Kalau misalkan mau masuk ke peminatan K3 kan ada matkul prasyarat tuh Kak. Nah, itu kan juga harus nilainya maksimal. Tapi yang saya tekankan di matkul seminar K3 ini, semoga adik-adik bisa maksimal. Jadi ketika mata kuliah seminar K3 ini selesai, kita dapat sempro gitu. Langsung melakukan sempro gitu. Sebenarnya ada matkul apa lagi ya? Itu sih kalau di peminatan. Kalau awal-awal itu kan kayak hygiene industri, kemudian apa ya, toksikologi industri gitu. Mungkin Kak Ocha menambah. Toksiko ada di peminatan kayaknya, toksiko peminatan. Tanggap darurat. Ya, tanggap darurat itu peminatan. Terus PAK, PAK, KAK, PAK, KAK. Benar. Bukan Kesehatan KAK. Kerja dan penyakit akibat kerja. Dan PAK. Sebelum masuk ke peminatan sebenarnya kita ini udah ada kayak matkul yang matkul yang udah merujuk ke peminatan itu, mulai dari semester 3 kayaknya yang di dasar-dasar itu. Nah, jadi kalau menurut saya ini teman-teman di sini kalau misalnya ingin melakukan peminatan, ingin memilih peminatan bisa dilihat dari matkul-matkul sebelumnya. Jadi apakah sesuai matkul ini sama peminatku, sesuai sama kapasitasku.
sesuai sama apa yang aku inginkan, itu mungkin bisa dilihat dari matkul-matkul sebelumnya. Jadi kalau yang di dasar K3 ini kayak memang ke dasarnya aja dulu. Sebenarnya di dasar K3 ini emang udah lengkap, udah lengkap K3 yang kayak sesungguhnya gitu. Namun masih secara umum nanti dikupas di matkul-matkul yang lain gitu, kayak yang di K3 ini, yang di dasar K3 ini mungkin lebih ke kayak ruang lingkupnya K3 ini seperti apa, bahaya kerja secara umumnya, pengendalian secara umumnya. Nanti kalau yang udah ke kayak contoh mungkin ke hygiene industri. Nah, hygiene industri ini biasanya ke 5R yang kayak 5R yang rapi, resik itu. Urutannya kan itu harus urut kan kalau kayak gitu yang 5R ini. 5R. Jadi kalau misalnya udah di lingkungan kerja harus rapi, resik gitu ya. Iya, jadi kalau misalnya nih naruh obat, tapi enggak di tempatnya, enggak sesuai tempatnya, ini kan bingung. Nah, bingung ini bisa mengalami nanti stres kerja kalau dalam waktu yang lama kayak gitu. Nah, untuk pengendalian bahaya ini kayak lebih ke contohnya gitu. Nanti kalau yang didasarkan kita cuma dikenalkan ada pengendalian bahaya secara eliminasi, substitusi, engineering control, administratif, dan APD dan penggunaan APD. Nah, kalau yang di hygiene industri ini kayak sudah contohnya. Nanti misalnya di eliminasi kita mengeliminasi atau menghilangkan sumber bahaya itu. Misalnya kalau ya misalnya mesin yang bising itu dihilangkan gitu. Tapi kalau dihilangkan kayaknya kurang efektif ya. Soalnya kan nanti kerjanya bisa produksi ya. Nah, terus jadi mungkin bisa turun lagi ke pengendalian yang bawahnya, yaitu yang yang substitusi. Substitusi berarti mengganti mesin yang udah bising itu dengan yang nggak bising atau yang baru, beli adik yang baru, mungkin udah lama mesinnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya masih belum efektif lagi, turun ke bawah, yaitu engineering control. Engineering control ini lebih ke kayak memodifikasi alatnya. Jadi misalnya alatnya ini diberi pembatas sama pekerja, jadi pekerja ini nggak langsung terpapar sama alat yang bising itu, seperti itu. Terus yang selanjutnya yang di bawahnya lagi ada administratif control. Ini lebih ke kayak prosedur atau pengajuan SOP-nya. Jadi misalnya ada rolling kerja, jadi pekerja ini nggak harus terpapar itu terus-menerus, bising terus-menerus melakukan rolling kerja, namun ya tetap harus sesuai dengan kapasitas pekerja ini agar tidak menimbulkan masalah yang baru. Seperti itu, bisa melakukan setelah rolling kerja, bisa juga pengurangan jam kerjanya. Jadi terpaparnya ini separuh di sini, separuhnya di sana, kayak gitu. Terus yang terakhir ini ada penggunaan APD. Penggunaan APD ya bisa menggunakan earmuff dan atau earplug kayak gitu. Terus ada lagi apa ya matkulnya? Psikologi industri. Soalnya inget banget ini psikologi industri, kebetulan topik yang saya ambil ya. Yang ambil deskripsi tentang psikologi industri ini, tentang stres kerja. Jadi ya mungkin teman-teman di matkul-matkul dasar ini juga bisa sambil kalau udah bisa menentukan matkul-matkul sebelum peminatan ini, oh ini aku udah tertarik ini sama ini, mungkin bisa dilanjutkan. Terus baru kalau udah masuk ke peminatan, nanti teman-teman bisa segera menentukan mau minat kemana ini topik skripsinya. Soalnya kalau udah nggak minat kayaknya kan sulit banget. Betul, misalnya nggak nemu referensi nanti makin galau, nggak kerja. Kalau udah minat pasti nyari terus sampai dapat kayak gitu. Jadi kayak nggak ada waktu untuk ngeluh sama sekali gitu. Yang ada di pikirannya ini cuma bagaimana sih cara untuk bisa menuntaskan apa yang sudah dipilih, menuntaskan mencari cara gitu aja. Mungkin itu Kak kalau yang dari saya. Jadi kalau mata kuliahnya ternyata banyak sekali yang dipelajari ya. Tidak semudah kita menyebut namanya aja kesehatan dan keselamatan kerja, tapi ternyata di dalamnya ada banyak sekali komponennya gitu. Tidak hanya tentang kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan kondisi fisik dari pekerjanya, tetapi juga psikologis ya. Juga dibahas sampai psikologis kerjanya. Karena kalau pekerja udah nggak nyaman kan itu pasti akan menyerang psikologinya. Kan itu juga nggak baik. Padahal kan definisi kesehatan ini juga nggak hanya fisik, tapi ya juga mental, sosial. Juga mental. Iya. Oke. Dengan banyaknya mata kuliah yang dipelajari di peminatan kesehatan dan keselamatan kerja itu, ada nggak sih salah satu gitu ya yang emang benar-benar butuh
effort besar untuk belajar di mata itu? Ada nggak? Debbie dulu deh. Kayaknya tiap orang beda-beda ya, Mi. Berat enggaknya itu kan beda-beda ya. Kalau menurut aku ini, Mi. Ya, kalau kita di K3 itu belajarnya kita itu harus punya basic atau dasarnya dulu, harus diperkuat gitu. Karena di K3 itu mata kuliahnya tuh saling berkesinambungan gitu. Jadi mulai dasarnya dulu kita paham seperti istilah-istilah hazard, kemudian unsafe action, unsafe condition, dan insiden, accident itu kan kita harus paham dulu. Nah, ke belakangnya kita itu kalau udah paham dasarnya, ke belakangnya bakalan paham terus gitu, enjoy gitu nih. Intinya itu sih, intinya harus paham dasar-dasarnya dulu. Paham dasarnya dulu. Kalau kita dasarnya nggak kuat, fondasinya nggak kuat, ke belakangnya bakalan bingung gitu. Karena nanti yang dibahas itu berkesinambungan gitu. Misalkan semester 3 dasar-dasarnya kita membahas insiden, accident, unsafe action, unsafe condition, kan itu ada teori-teorinya. Nah, itu nanti dikupas lebih dalam lagi ke mata kuliah yang lebih fokus gitu. Berarti kalau menurut Debbie nggak ada yang susah, maksudnya nggak ada yang besar gitu. Semuanya gimana ya? Keren ya. Intinya dasarnya aja lah. Dasarnya dulu gitu Mi dipahami. Ya susah sih Mi, banyak sih yang susah gitu. Tapi apa ya? Susahnya tuh kayak gimana ya? Masih bisa lah, masih bisa gak susah-susah banget kok. Mata kuliahnya tuh gak susah-susah banget. Materinya tuh mudah-mudah banget dipahami. Mudah banget dipahami Kak Isna. Gak ada ya. Jadi nggak susah banget, nggak ada ngitung-ngitungnya, ada ngitung-ngitungnya pun juga hitungan sederhana gitu, nggak yang ribet-ribet banget. Jadi ayo adik-adik masuk K3. Gak ada yang buat kayak stres gitu. Nggak ada. Kayak kamu ya mungkin yang buat sama mata kuliah ini sampai harus belajar tiap hari gitu. Ada nggak satu? Skripsi ya terutama. Yang menguras jiwa raga itu. Dan uang. Iya. Jiwa raga dan uang. Finansial, benar. Jadi yang untuk effort besar itu ketika mata kuliah yang berkaitan dengan skripsi. Berarti seminar K3 itu? Ya, itu juga termasuk sih, Kak. Si bisa lah diatasi. Gimana kalau Ocha? Kalau saya ini sama itu, ya sama Miss kata Kak Devi, itu emang harus kuat ke dasarnya dan kembali ke minatnya. Kalau emang udah minat, udah sesuai passion, udah sesuai kapasitasnya, itu pasti akan kita tetap mau belajar gitu. Tapi jujur kalau saya ini di peminatan dulu ada satu mata kuliah yang menurut saya ini butuh effort yang besar. Apa tuh? Sebenarnya ya emang bisa dipelajari, namun mungkin lebih tingkatannya lebih tinggi dari yang lainnya ya. Itu lebih ke toksikologi industri, kan itu kayak membahas tentang, menurut saya itu kayak lebih ke kimia banget gitu. Jadi racun-racun atau bahan-bahan toksikan yang ada di lingkungan kerja ini kayak dipelajari, kayak lebih mendalam gitu. Jadi misalnya kayak klasifikasinya itu apa aja, logam berat apa aja, beracun, bahan yang beracun berbahaya itu diklasifikasikan, terus sumbernya dari apa saja, terus dosisnya harus berapa banyak yang harus dipakai pekerja, terus APD-nya pekerja yang digunakan harus apa, jalur masuknya menimbulkan apa, pencegahannya gimana, itu kayak lebih detail gitu. Kalau yang di toksiko jujur waktu itu dulu itu sempat kayak kebingungan gitu saat matkul toksikologi industri ini, karena emang beneran kayak kimia banget. Mungkin kayak cuma ke pekerja aja, namun kita ini udah kayak belajar kayak ke kimia banget nih, udah ke toksikannya itu udah yang dikelupas banyak kayak gitu. Jalur masuknya apa itu, terus klasifikasinya apa aja, terus penyebabnya apa, terus penularannya gimana, pencegahannya gimana, itu udah kayak ada skemanya dulu itu juga sempat ada skemanya kayak jalur masuk toksikan A, dan itu kan beda-beda, pengendaliannya juga beda-beda. Itu mungkin dulu itu lebih kayak sulit. Lebih ke banyak referensinya juga terbatas ya Kak Ocha dulu tuh. Apa ya? Referensinya juga. Referensi. Referensi. Ya, jadi kebanyakan referensi dari luar ya?
Maksudnya luar Enggak, sebenarnya bahasa Inggris. itu kalau yang di K3 ini lebih banyak kayak di peraturan gitu sebenarnya, tapi kan kayak kalau peraturan itu kan udah kayak tebel kayak gitu. Jadi kalau iya. kalau kalau SKS, kalau kita pakai sistem SKS kayaknya nggak nutut. Jadi mungkin bisa tiap hari kalau dibaca-baca itu baru bisa kayak gitu. Sifat-sifatnya ya. Sifat-sifatnya dulu juga ada. Waktu itu ingat sama apa tuh logo apa, bukan logo apa ya, Simbol-simbol gitu kan ya. ya simbolnya tadi Racun, mudah terbakar gitu kan ya. Iya. Iya, kayak gitu. Kayak flashback di ini ya Kak, apa IPA dulu kan, waktu di IPA. SMA kimia. Iya, itu juga kepake loh Kak, itu juga kepake. Ketiga ya. Bener. Oke, bagaimana tips dan triknya untuk memperoleh ilmu, baik ilmu ataupun pengalaman di peminatan kesehatan dan keselamatan kerja ini secara maksimal gitu. Gimana tips dan triknya untuk mendapatkan ilmu ataupun pengalaman yang maksimal ketika belajar di peminatan kesehatan dan keselamatan kerja? Dari Ocha dulu deh. Oh ya, jadi sebenarnya kalau tips dan triknya ini hampir sama ya semua peminatan. Kalau udah sering baca. Dan kebetulan kayak yang di K3 ini mayoritas referensinya atau teorinya ini banyak yang di peraturan perundangan, ketenagakerjaan, Permenaker Trans, Permenaker, ya kayak gitu-gitu wes pokok. Terus WHO atau ILO, kayak gitu itu ya. Kan emang peraturannya udah lengkap banget kalau di sana. Udah ada SMK 3-nya, terus di industri juga beda, tambang juga beda, dan itu emang macam-macam dan udah lengkap banget di sana. Jadi mungkin teman-teman kalau kesulitan cari referensi, mungkin bisa kembali ke peraturan itu. Kayaknya itu udah lengkap. Dan tapi emang banyak kelemahannya, itu emang banyak. Jadi emang tebel banget dan emang harus kayak rajin membaca atau memahami undang-undang itu. Tapi kalau sebenarnya kalau undang-undang kan udah kayak paten kayak gitu. Jadi kayak udah mudah dipahami, cuma kita aja apakah kalau sering membaca waktunya diseringin itu mungkin lebih mudah untuk dipahami. Karena kayak kalau udah paten ini jadi kayak nggak usah kayak membandingkan dari yang ini kan udah kayak kuantitatif kayak gitu maksud. Terus mungkin tips yang lain ini nggak melulu harus ke teori, jadi harus lebih senang praktek kan. K3 seperti yang tadi dibilang sama kakak-kakak, yang K3 ini juga ada prakteknya. Jadi setelah teori nanti pasti ada prakteknya. Misalnya kalau kita teorinya ini tentang bagaimana cara menanggulangi kebakaran di suatu gedung. Nah nanti itu pasti selesai mata kuliah, pasti kita itu akan dilakukan praktik tentang bagaimana upaya simulasi pencegahan kebakaran atau bagaimana kalau terjadi kebakaran. Jadi mulai dari jangan paniknya itu nggak cuma teorinya aja. Harus jangan emang benar-benar jangan panik. Gimana tuh? Jalannya harus gimana? Iya, sambil dijelasin gimana caranya itu pas waktu kebakaran. Oh ya, pas kebakaran itu sekalian kita bakar ya. Iya, kebakarannya itu dulu sempat ada kayak sebenarnya ini ya sempat ada kayak simulasi kebakaran. Jadi pertama itu jangan panik. Jangan panik. Kalau kita nggak panik pasti akan langsung menemukan cara. Oh ini ada karung goni atau keset atau yang bahannya tebel, langsung dicelupin di air, langsung dibuat api. Dan tangannya itu juga harus benar. Posisi tangannya itu harus benar. Tangannya itu nggak boleh gini, harus gini kan untuk melindungi Jadi kan ini kayak karung goninya di depan, terus tangannya itu kayak disembunyiin gitu. Jadi biar nggak kena tangannya kita pas waktu menutup apinya itu kayak gitu. Kan kalau misalnya didahului sama perasaan paniknya dulu, padahal di sebelah kita ada karung goni, nggak diambil malah lari. Terus cepet-cepetan kalau apinya udah mengecil bisa segera ditelepon damkar terdekat gitu, biar untuk ada perlindungan lanjut atau penanganan lanjut kayak gitu. Kalau dari sumber apinya tuh dari gas, pernah nggak itu dipelajari dari gas? Meledak. Dari meledak.
Di apa? Oh ya, ada. Kalau keluar api. Kalau keluar apinya itu dulu apa tuh dimatikan, nanti kan ada kayak apa tuh sambungan gasnya itu kayak regulator misalnya, regulatornya itu kan dimatikan. Kalau yang digas LPG kan mungkin itunya loh apa, kan ada kayak regulatornya, kan ada kayak yang buat tutup ya, regulatornya. Iya, itu dilepas. Kalau misalnya kan ada suara. Terus apalagi sekarang ini kayak ada itu alat yang baru itu kayak ada pendeteksi api. Jadi misalnya kalau ada api yang keluar, itunya langsung katup. Oh, katup. Ya, lupa tadi bilang apa sih? Ya, katup. Katupnya itu langsung tutup sendiri, auto nutup sendiri. Jadi kalau misalnya ada terdeteksi ada uap, langsung nutup sendiri katupnya ya. Dulu sempat ada kayak sosialisasi ini dulu di dekat rumah. Kalau gasnya apa itu gasnya misalnya ada bau-bau kebocoran gas, auto nutup itu. Katupnya bagus itu sebenarnya, tapi masih belum diproduksi katanya. Apa itu merek apa ya, lupa. Kalau nggak ada katup, kalau nggak ada katup kita tutup pakai apa? Kalau misalnya keluar sumber api, kalau nggak ada kayaknya kalau semuanya itu kan ada katupnya. Cuma yang otomatis atau enggak kayak gitu. Maksudnya kalau yang ini otomatis, kalau langsung nutup kayak gitu. Iya. Oke, keren banget ya guys, ilmunya banyak banget ilmunya. Oke, next kita ke Debbie. Apa tips dan triknya untuk belajar minatan K3? Kurang lebih tipsnya tuh sama kayak Kak Ocha ya. Jadi referensinya di K3 itu memang kebanyakan diambil dari regulasi atau perundangan K3, Kak Isna. Jadi udah lengkap banget itu di regulasi, dan tebel banget kan kalau undang-undang itu, dan bahasanya tuh juga udah paten gitu. Jadi kalau dari referensi kita juga harus banyak-banyak baca sih. Tapi jangan dikopas ya. Harus parafase. Jangan dikopas. Kan kalau dari undang-undang itu kan kita kayak apa ya, semua penting gitu kan Kak ya. Pokoknya semua penting gitu kan. Kesannya kayak kopas, padahal tuh di dalam regulasinya itu memang udah lengkap dan penting semua poinnya gitu. Terus untuk kalian punya ya referensinya itu? Kalian punya referensinya itu? Ada berarti adik-adik soalnya kalau referensi tiap setiap mata kuliah tuh selalu Kak diselipin referensi sama selalu dosen ada itu, referensi ya. Di peraturan ini disebutkan. Pas peminatan itu juga referensinya udah kayak udah tahu semua, mulai dari konstruksi, pertambangan, ruang terbatas dah. Ya. Tinggal cari dan tinggal baca aja. Kalau di buku kan mencari, hubungi Mbak Debbie dan Mbak Ocha. Terus untuk skill tuh kalau jadi anak K3 tuh cocok banget kalau jadi mahasiswa yang suka kerja lapang atau suka belajar lapangan tuh cocok banget. Jadi kalau di K3 itu kita habis sama sih kayak dijelasin Kak Ica tadi, habis teori, praktek. Contohnya kayak kita ngomongin kebisingan gitu Kak ya. Nah di kelas itu sama dosennya tuh dibawain alatnya, sound level meter gitu. Gini cara pakainya gitu. Mungkin Kak Isna dulu juga ingat ya, pernah ya Kak, awal-awal kuliah dulu. Nah itu kita kan temenan dulu ya. Kita kan pernah dulu gitu ya. Di K3 itu juga belajar itu praktiknya, kemudian ngukur pencahayaan pakai lux meter, kemudian ngukur getaran pakai vibrator gitu kan Kak. Tapi kalau di peminatan itu kan lebih ini ya, banyak ya prakteknya. Salah satunya praktek bantuan hidup dasar atau basic life support. Jadi ketika ada pekerja yang pingsan, itu gimana cara penanganannya? Gitu, kalau ada yang pingsan gimana cara penanganannya tuh? Kan ada teorinya. Ada kayak ini apa Kak namanya yang jenis-jenisnya itu Kak Ca? RJP. Oh. Yang di pompa jantung, pijat jantung. Nah, itu diajarin juga. Habis itu posisi kepala itu juga pijat jantung. Posisi kepala itu juga diajarin kalau pingsan jangan kerubungi gitu kan. Biasanya kalau pingsan kan kita malah dikerubungi tuh Kak Ica. Di video tuh. Situ viral. makin nggak punya udara, nggak ada oksigen. Bangun-bangun dia udah viral gitu kan ya. Sedikit banyaknya ini videoin. Iya, jadi itu sih. Tapi sayangnya kita ini Kak online kan pandemi juga kan.
Tapi kita dulu waktu magang, aku sama Kak Ocha kan magangnya di satu instansi yang sama tuh. Nanti juga alhamdulillahnya dapet ya. Kita praktik langsung ya. Ya, praktek BHD itu. Kebetulan di instansi yang alhamdulillahnya dapat ada itu kayak instansi yang emang udah ada BLS-nya. Jadi setiap kali ada orang yang kayak gitu-gitu udah kayak diterapin lah gitu. Alhamdulillah udah jadi kayak budaya BLS di instansi yang kita bermagang. Ya benar. Jadi salah satu itu sih tips, Kak Isna. Salah satu tipsnya nanti, tips dan triknya kalau misalnya kalian mau benar-benar belajar prakteknya pas magang itu milih instansi yang emang benar-benar bagus gitu ya, baik dari sarana dan prasarananya gitu. Oh ya, ngobrolin tentang instansi, nanti prospek kerjanya untuk peminatan K3 ini gimana? Apa sama dengan kesehatan masyarakat pada umumnya? Kita bisa berkontribusi di mana gitu? Kalau pada umumnya sih kalau K3 tuh di perusahaan-perusahaan ya Kak Isna, di instansi-instansi atau di rumah sakit juga bisa sih, kita bisa masuk di bagian K3 rumah sakitnya gitu. Kalau di instansi atau perusahaan kita dapat berkontribusi sebagai HSE biasanya. Gitu. Tapi paling penting nih Kak, biasanya kan syarat dari perusahaan itu merekrut HSE itu harus tersertifikasi ahli K3 umum. Jadi sebisa mungkin nih Kak, kita kalau ingin jadi ahli K3, kita harus tersertifikasi sebagai ahli K3 umum. Ada pelatihannya sendiri dari Kemenaker. Itu harus ikut pelatihan ya? Baru dapat? Nggak harus sih, nggak wajib. Tapi rata-rata nih perusahaan merekrut HSE itu biasanya mencantumkan syarat harus memiliki sertifikat ahli K3 umum. Itu biayanya lumayan loh Kak Isna. Berapa tuh? Biayanya lumayan. Kalau fresh graduate ini cuma baca-baca aja ya, sekitar 4-5 gitu. Ini kalau pekerja 5 juta ya. Kalau pekerja beda lagi, biasanya lebih mahal pekerja sih daripada ini fresh graduate atau mahasiswa gitu. Oke. Mungkin Kak Ocha mau nambah. Ocha? Kalau ngomongin prospek kerja sebenarnya kan kalau di ijazah ini kan namanya tetap SKM kan. Kalau peminatan mungkin lebih ke kayak minatnya kita untuk tugas akhirnya ini nanti arahnya kemana. Jadi sebenarnya prospek kerjanya ini juga sama luasnya kayak peminatan-peminatan lain. Peminatan K3 juga sama kayak yang peminatan lain juga sama banyaknya prospek kerjanya. Namun kalau yang di K3 ini benar juga yang dikatakan Kak Didi tadi. Kalau K3 ini nggak harus di perusahaan sebenarnya, juga bisa di instansi kayak di dinas. Mungkin kalau di dinkes ini lebih ke K3 perkantorannya. Gimana dia itu mengusahakan K3 perkantorannya ini jalan kayak gitu. Jadi sirkulasi udara di perkantoran harus gimana, terus ventilasinya kayak gimana kayak gitu. Nah, kalau yang kalau yang sertifikasi mungkin tadi bilang sertifikasi mau nambahin aja. Mungkin kalau teman-teman minat di K3 dan pingin jadi AK3, minimal mungkin AK3 umum. Kalau soalnya kan banyak kalau sertifikasi kalau kepingin bekerja di kimia ada sertifikasi ahli kimia, ahli K3 kimia. Terus kalau yang di umum mungkin di AK3U atau ahli K3 umum. Kalau misalkan kita mau kerjanya lebih fokus, misalkan kita mau kerja di migas nih, kita bisa ambil AK3 yang kimia tadi kata Kak Ocha. Jadi udah langsung fokus nih ke ahli K3 kimia gitu. Tapi biayanya juga biasanya lebih mahal sih. Tapi kalau yang umum biasanya ahli K3 umum itu. Oke. Ya, soalnya kebanyakan itu AK3U. Kalau yang spesifik ini mungkin lebih ke perusahaan-perusahaan yang oil and gas, migas atau yang lain. Kalau konstruksi itu bisa di AK3U. Terus kalau PT-PT yang lain itu mungkin kebanyakan yang AK3U. Tapi sebenarnya kalau kepingin ke instansi itu emang kayaknya semua itu memang butuh sertifikasi AK3U. Minimal itu. Minimal kalau punya yang sertifikat kimia, yang lainnya itu makin jadi tambah nilai prospek. Oke, gitu. Jadi banyak sekali prospek kerjanya ya, tapi di samping banyaknya prospek kerja, kita juga harus punya sertifikat tadi ya. Oke.
pelatihan. Sebelum kita closing, saya mau minta harapannya Debbie dan Ocha untuk Indonesia gitu ya, untuk kesehatan di Indonesia, untuk kualitas atau kuantitas kesehatan di Indonesia, khususnya berdasarkan bidang ilmu yang teman-teman tekuni ini. Debbie dulu deh. Ya, kita tahu kan Kak, di Indonesia tuh banyak sekali perusahaan ataupun instansi-instansi yang jumlahnya sangatlah banyak. Tapi dari jumlah perusahaan yang sangat banyak itu banyak yang belum menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Terutama untuk sektor-sektor yang informal Kak, seperti bengkel, mebel. Padahal di situ tuh banyak sekali bahaya-bahaya kerjanya, terutama untuk pekerjanya. Misalkan di bengkel itu kan bising Kak. Nah itu pekerjanya kan bisa mengalami tuli ya. Nanti kalau semakin lama tidak menerapkan K3, nah itu banyak juga yang tidak menggunakan APD. Jadi untuk harapannya untuk perusahaan-perusahaan atau instansi di Indonesia, baik di sektor formal maupun sektor informal, harapannya dapat menerapkan K3 sih Kak, gitu, agar pekerjanya tuh lebih terjamin keselamatan dan kesehatannya, juga mengurangi penyakit akibat kerja dan juga kecelakaan akibat kerja untuk mencapai zero accident. Keren sekali, tepuk tangan untuk Mbak Debbie. Selanjutnya Kakak Ocha. Ya, jadi kalau harapan saya ini lebih spesifik ke bagaimana itu pekerjanya ini yang aware dulu. Kalau pekerjanya udah aware, kan soalnya banyak juga yang instansi-instansi besar yang udah peraturannya ini udah bagus banget tentang K3, namun pekerjanya ini masih belum aware dengan K3. Jadi harus seimbang gitu antara kebijakan yang dikeluarkan perusahaan dan dari pekerjanya sendiri itu juga harus aware. Kalau misalnya pekerjanya udah aware, pasti mereka itu kayak K3 ini sudah kayak jadi budaya saat kerja, udah nggak disuruh lagi, udah langsung kayak udah menerapin K3 kan untuk dirinya sendiri sebenarnya ya. Udah kayak kan sebenarnya kalau menerapin K3 kan sebenarnya kan untuk keselamatan dirinya sendiri kan. Jadi sebenarnya kan itu kayak menguntungkan juga dari pekerjanya itu. Sudah bisa aman, nanti kerjanya juga tetap maksimal kayak gitu. Terus perusahaan juga bisa lebih produktif kayak gitu kan. Jadi kalau udah aware, tapi sebenarnya kalau aware-nya ini selain harus dibantu oleh orang-orang yang kayak penting nih K3, ayo nerapin. Selain kayak gitu, kitanya ini juga harus kayak sadar emang penting kayak gitu. Kalau dari dirinya kita sendiri tuh masih belum sadar, nanti akan sulit meskipun udah dikasih tahu berkali-kali tentang pentingnya K3 di suatu tempat kerja, nanti itu akan sulit. Kalau nggak dari diri sendiri tuh mau dari siapa lagi kayak gitu. Kalau masih nunggu orang lain kayak gitu, biasanya kan ada kan, apa itu kayak rasa, itu loh temanku loh nggak nerapin K3 juga nggak apa-apa sampai sekarang, nah kan kayak apa tuh kayak saling jawab kayak gitu kalau saya. Iya, kayak kesalahan itu kayak diturun-turunkan gitu loh. Jadi nggak jadi budaya K3, budaya yang salah. Kalau nggak dari diri sendiri tuh mau ngandalkan siapa lagi kayak gitu. Mungkin apa tuh sebelum sebelum kayak sebelum lebih kena KAK atau PAK yang lebih parah kan lebih baik mencegah. Kan soalnya simbolnya anak kesmas kan lebih baik mencegah daripada tersakiti. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya, terus ya betul kata Kak Debbie, itu sektor informal ini penting banget sebenarnya. Soalnya kan kebanyakan yang K3-nya udah jalan di sektor formal, meskipun yang sektor informal sudah menerapkan K3 tapi masih minim karena mindset-nya itu sendiri. Karena mindset-nya dari pekerja ini kan sektor informal itu biasanya kalau bahayanya itu kayak lebih kecil. Jadi pekerja ini kayak acuh kayak gitu, kecil bahaya gak kira sampai kayak gitu kan. Jadi padahal sumber dari kecelakaan itu kan dari bahaya yang kecil. Terus baru kalau bahayanya ini didiamkan terus menerus kan semakin besar. Tuh ini kalau di K3 ini ada kayak istilah iceberg. Gunung es. Jadi dari awalnya itu kayak bahayanya kok kecil, padahal di bawahnya itu udah banyak kayak banyak kerugian yang beruntun kayak gitu. Oke.
Oke, jadi itulah. Oke, Sobat Isna, jadi itu adalah beberapa hal tentang peminatan kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan pengalaman belajarnya kita ya. Dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya untuk kita semuanya. Ya. Terima kasih kepada Kakak Debbie dan Kakak Ocha yang udah menemani Sobat Isna kali ini untuk belajar peminatan kesehatan dan keselamatan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang memiliki ide inspiratif untuk topik pada episode selanjutnya, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.